Indonesia sebagai negara non-blok yang didirikan sejak tahun 1945 bersama dengan Presiden Soekarno memang kerap menjadi perhatian publik karena perannya di dunia perdagangan internasional serta sumber daya alamnya yang melimpah dari Sabang sampai Merauke. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi oleh Indonesia sebagai negara non-blok untuk terus menjaga kekayaan alam dan bangsanya. Indonesia harus kuat dan memiliki alutsista sistem pertahanan yang strategis, serta pasukan militernya yang hebat pula agar dapat disegani di dunia militer. Dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, tentunya kita tidak ingin negeri ini terpecah atau dicaplok pulau-pulau atau wilayah teritorialnya seperti halnya yang telah lalu. Misalkan saja berpisahnya Timur-Timur dan dicaploknya sebagian Pulau Ambalat dan 3 pulau lagi yang kini sudah bukan lagi bagian dari wilayah teritorial atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun kali ini, jika kita berbicara soal Laut Cina Selatan dan Pulau Natuna, tentunya saja tidak terlepas dari konflik yang kian memanas dan hingga redup kembali. Seperti yang kita ketahui, jika Laut Cina Selatan adalah merupakan laut yang kaya akan sumber daya alam mineral, minyak, dan gas bumi. Sehingga pulau tersebut telah menjadi ajang sengketa yang kian memuncak ke publik. Misalkan saja aksi klaim sepihak Cina yang tidak memiliki dasar hukum internasional di sekitar Pulau Natuna atau tepatnya Nine Dash Line, yaitu zona ekonomi eksklusif Indonesia beberapa bulan yang lalu. Namun pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan wilayah kedaulatannya serta mengirim beberapa kapal perang jenis fregat sebagai bentuk protes keras terhadap Cina. Nah, jika kita lihat, hal yang telah kita uraikan di atas memang sangatlah benar. Kehati-hatian dan kewaspadaan yang didukung dengan berbagai macam jenis alutsista canggih sangat efektif untuk membuat negara musuh berpikir 2 kali jika harus menyerang atau menguasai wilayah kedaulatan Indonesia. Namun keangkuhan Cina untuk terus mengambil keuntungan dan mengklaim secara sepihak di beberapa pulau dan lautan di Asia Tenggara tidak cukup sampai di situ saja. Sebab setelah Cina mengklaim wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna beberapa bulan yang lalu, kali ini, Cina kembali melancarkan beberapa aksi manuvernya dengan klaim sepihaknya itu. Misalkan saja, klaim Cina terhadap beberapa pulau Vietnam, Brunei, Filipina, dan Malaysia. Hingga beberapa hari yang lalu, Cina kembali melakukan aksinya di salah satu pulau tak berpenghuni, yaitu di Jepang dengan mengusir para nelayan Jepang dari kepulauan tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri jika Cina sebagai salah satu negara militer superpower dunia yang menempati pada posisi urutan ketiga setelah Rusia, kerap menjalankan misi dan aksinya untuk mengklaim wilayah laut maritim hingga pulau di negara kawasan Asia Tenggara. Jika kita lihat, pergerakan militerisasi di sekitar wilayah sengketa memang terlihat cukup berhasil bagi Cina, sebab telah berhasil mencaplok wilayah Vietnam dan Filipina di sekitar Laut Cina Selatan. Di antaranya adalah Kepulauan Spratly dan Paracel, serta pulau-pulau lainnya di Laut Cina Selatan yang tidak sah jika mengacu pada hukum laut internasional. Namun Cina yang kerap melakukan aksi ricuhnya tersebut dengan mencaplok Pulau Spratly dan Paracel yang telah dijadikan pusat base pangkalan militer terbesar Cina di Laut Cina Selatan tidak sampai di situ saja. Sebab baru-baru ini Amerika Serikat telah turun tangan bersama salah satu negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan pergerakan Amerika Serikat itu adalah untuk menandingi posisi kekuatan militer Cina di Laut Cina Selatan. Selain itu, Amerika Serikat telah mendatangkan beberapa kapal perang jelajah dan kapal induknya, yaitu untuk meredup aksi pergerakan Cina yang kian memperluas wilayahnya yang diklaim tersebut. Namun yang cukup aneh dari aksi Cina kali ini
adalah keangkuhannya untuk memiliki sebagian besar pulau dan lautan di Laut Cina Selatan, yang secara jelas menurut hukum internasional, Cina tidak memiliki hak atas klaim sepihaknya tersebut terhadap wilayah laut dan pulau milik negara-negara kawasan Asia Tenggara. Apalagi hukum laut maritim internasional tahun 1982 telah disepakati dunia dan menjadi acuan sebagai wilayah atau batas laut atau teritorial di lautan Cina Selatan, agar tidak terjadi aksi saling klaim atau ajang persengketaan antar negara. Namun tampaknya aksi arogan Cina di Laut Cina Selatan dengan kedatangan penambahan beberapa kapal-kapal perang US Navy Amerika Serikat di Laut Cina Selatan seakan terlihat tidak membuat Cina lantas merasa takut dan merasa apa yang dilakukan dengan klaim sepihaknya itu adalah hal yang wajar sebab telah dianggap area tersebut adalah wilayah kedaulatan Cina. Keikutsertaan Amerika Serikat terhadap beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menegakkan hukum laut internasional atau kebebasan bermanuver, yaitu untuk semua kapal yang melintas di area tersebut, dianggap sebagai unsur provokatif oleh Cina dan bisa menimbulkan perang baru sebab Cina tidak akan mundur atas klaim sepihaknya tersebut. Bahkan Cina yang mengetahui Amerika Serikat melakukan pengiriman beberapa alutsista tempurnya di Laut Cina Selatan telah merespon dengan keras. Cina justru ikut menerjunkan beberapa alutsista tempurnya di salah satu pangkalan militer Cina di Laut Cina Selatan. Menurut informasi dari beberapa media terpercaya, Cina telah mengerahkan unsur tempur laut dan udaranya serta didukung oleh beberapa rudal andalan Cina. Salah satu alutsista tempur laut yang dikerahkan oleh Cina adalah kapal induknya yang telah membawa beberapa pesawat jet tempur untuk merespon ketegasan Cina terhadap Amerika Serikat atas wilayah kedaulatannya yang diklaim sepihak itu. Bahkan kedua negara ini selain sama-sama semakin memperkuat alutsista militer tempurnya di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat dan Cina mulai melakukan aksi saling serang pernyataan yang diungkapkan langsung oleh petinggi militer dan beberapa pejabat pemerintahan. Misalkan saja, Cina sempat mengklaim jika telah mengusir kapal perang USS Bunker Hill dan USS Berry Amerika Serikat dari Kepulauan Spratly dan Paracel yang dianggap telah melanggar wilayah kedaulatan Cina. Namun mengetahui klaim pernyataan PLA Cina yang membuat kapal-kapal perang US Navy Amerika Serikat telah diusir dari kepulauan tersebut, membuat Angkatan Laut Amerika Serikat merespon dengan baik bahwa kapal perang Amerika Serikat tidak pernah diusir oleh Cina dari wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim sepihak oleh Cina. Amerika Serikat juga menganggap jika pergerakannya di Laut Cina Selatan tidak ada kendala apapun. Namun selain aksi yang saling menegangkan dari kedua negara ini, memang tampak terlihat tak kunjung reda di tengah mewabahnya pandemik virus COVID-19 yang menjadi masalah bersama secara global. Sebab pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon Presiden negeri beruang merah yaitu Vladimir Putin beberapa hari yang lalu, Amerika Serikat sempat membahas jika akan melakukan aksi militerisasi di Laut Cina Selatan dengan mengerahkan rudal jelajahnya yang berkekuatan nuklir untuk membendung aksi barbaran Cina. Namun menilai pernyataan dari semakin mengkhawatirkan antara Cina dan Amerika Serikat itu, sehingga para analis internasional banyak yang berspekulasi jika semakin memanasnya hubungan kedua negara ini bisa saja menimbulkan perang senjata. Sebab menurut informasi, situasi yang semakin memanas di Laut Cina Selatan yang disebabkan aksi saling klaim, saling memperkuat posisi alutsista militernya di lautan Cina Selatan, dan hingga saling serang pernyataan antara kedua negara superpower ini. Namun tentunya, Indonesia sebagai negara non-blok yang berbatasan langsung dengan wilayah yang disengketakan oleh Cina
dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara tidak lantas diam begitu saja. Sebab baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu Retno Marsudi, menyoroti gejolak yang terjadi di Lautan Cina Selatan. Menurut Menlu Indonesia, memandang dari isu di perairan sengketa tersebut juga perlu terus dipantau karena secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi upaya global dalam memerangi pandemi COVID-19. Selain itu, Menlu juga menyatakan jika Indonesia terus memantau perkembangan terbaru di Laut Cina Selatan, sebab Indonesia khawatir mengenai aktivitas-aktivitas terkini yang memungkinkan bisa meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan.